Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam bulan September ini Pak Hani Layantara sebagai gembala Gereja Happy Family memberikan satu tema yang indah, Shower of Blessings, siraman berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan satu tema, perubahan yang membawa berkat. Jika Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini ingin mengalami perubahan yang baik dalam hidup rumah tangga, saudara-saudara sekalian, demikian juga dalam pekerjaan, kesehatan, pelayanan, sudah kita ingin berubah yang baik, yang positif, berhasil, maka tentu kita harus melakukan perubahan dulu, betul tidak saudara? Jika kita tidak mau melakukan perubahan apa-apa dari diri kita, tapi kita merindukan ada perubahan yang baik, saudara, itu adalah satu kebodohan, ya. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan apa-apa tetapi kita mau mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang Maha Kasih tidak pandang bulu, ingin memberkati semua manusia di dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana bukti kasih Tuhan, nyawanya saja diberikan, darahnya dicurahkan. Supaya kita tidak masuk neraka, tapi supaya kita beroleh hidup yang kekal di dalam surga. Masakan saudara berkat-berkatnya yang kita butuhkan di dalam hidup ini, dia mau tahan, dia mau kita tidak mengalaminya, tidak. Allah yang Maha Kasih tidak pandang bulu. Tuhan seringkali harus menanti dengan sabar saudara, adanya perubahan dari diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab, sudah dari Perjanjian Lama, dari seorang wanita yang mungkin kurang terkenal, bahkan kurang dihargai. Konotasi wanita ini kalau disebut juga rasanya kurang positif. Tetapi Bapak Ibu memang manusia seringkali lebih melihat penampilan, lihat nama ya. Tetapi saya belajar benar-benar bagaimana Allah justru betul-betul mencari orang yang kelihatannya sedang terbuang, sedang tertolak. Hari ini saya akan mengangkat satu tokoh wanita bernama Hagar. Arti namanya adalah mengembara. Dan memanglah itu jalan hidupnya bagaimana dia mengembara. Sampai kemudian keturunannya pun hidup di dalam pengembaraan. Hagar adalah seorang budak. Saudara-saudara sekalian berasal dari Mesir. Bill Gates pernah berkata, jika seseorang itu dilahirkan miskin, itu bukan kesalahannya. Tetapi jika orang meninggal dunia dalam keadaan miskin, maka itulah kesalahan orang itu sendiri. Hagar dilahirkan sebagai seorang budak Mesir. Tetapi saudara-saudara sekalian, bagaimana dia mengakhiri hidupnya? Bukan sebagai seorang budak lagi. Bukan sebagai seorang yang miskin lagi. Nanti kita akan lihat itu di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana tokoh Hagar ini muncul? Karena ketidaksabaran dari seorang nyonya yang menerima janji Tuhan. Suaminya menerima janji Tuhan akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Suaminya bernama Abraham dan istrinya bernama Sarai. Tetapi saudara sekalian, Sarai tidak sabar menanti janji Tuhan untuk memiliki anak dari kandungannya sendiri. Dialah yang meminta suaminya Abraham untuk menghampiri Hagar. Nah, hari ini saudara sekalian, fokus yang kita akan lihat adalah dari dalam diri Hagar. Bagian yang pertama kita akan melihat apa yang seringkali menjadi penghalang berkat Tuhan tidak tercurah. Mengapa saudara shower of blessings, curahan berkatnya tidak sampai di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 16. Bagian pertama saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu.
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang akan memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang dalam hidupnya ini mengapa tidak melihat berkat secara finansial. Mungkin bisa saja karena dia malas sudah ya. Sudah kalau kita mendengar lagu-lagu Kus Plus zaman dulu sebetulnya menggambarkan betapa suburnya negara kita. Bukan lautan katanya tetapi kolam susu. Ya, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Itu sebetulnya satu bahasa hiperbol ya. Bagaimana menggambarkan negara ini subur. Sehingga kalau ada yang sampai nggak bisa makan, yang salah bukan negaranya tapi orangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita masih melihat ada faktor lain. Kenapa orang sudah rajin tapi tidak sukses, tidak berhasil. Bapak Ibu kita lihat Hagar. Hagar adalah seorang budak, sudah dipastikan dia nggak mungkin males. Kalau dia males, waduh sudah dia bisa diusir. Pastilah dia rajin sekali, tapi toh dia tetap seorang budak. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa menjadi penghalang? Tuhan ingin memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang. Untuk bisa mengalami berkat-berkat bukan hanya secara finansial, sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Tuhan beri kesempatan yang sama. Tapi apakah kita mau melakukan bagian kita dengan benar? Saya baca sudah kisah ini dan saya menyimpulkan apa yang menjadi penghalang mengapa Hagar tidak diberkati Tuhan pada awalnya. Adalah sikap dari dirinya sendiri yang sangat arogan. Bapak Ibu di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 3 kita mendapatkan asal usul siapa itu Hagar. Dia seorang budak. Bapak Ibu zaman dulu budak tidak seperti pembantu rumah tangga zaman sekarang. Zaman sekarang pembantu rumah tangga kerja dia tanya gaji saya berapa. Kamar saya ada AC-nya enggak. 1 minggu saya ada hari libur apa enggak. 1 tahun saya boleh pulang berapa kali. 1 tahun naik gaji berapa kali. Saya dikasih makannya sehari berapa kali. Snack berapa kali. Mungkin gitu ya. Ada anjing apa enggak. Ada anak kecil apa enggak. Waduh job di saya apa. Wah ya itu lebih canggih lagi. Zaman sekarang saudara dia enggak cocok dia keluar. Zaman dulu budak itu sudah dibeli. Dia nggak punya hak kebebasan sama sekali. Mau dipukuli, mau nggak dikasih makan, mau mati. Nggak ada hukum saudara untuk memenjarakan orang, membiarkan budak nggak dipelihara, nggak ada. Budak itu sama seperti binatang, cuma bedanya bisa bicara. Jadi Bapak Ibu kita melihat bagaimana Hagar ini sebetulnya tidak punya hak sama sekali. Sepertinya itu sudah satu destiny buat dirinya. Nasib saudara bahwa dia dilahirkan sebagai seorang budak. Tetapi tiba-tiba karena budaya pada waktu itu memungkinkan. Saudara-saudara sekalian Hagar diperintahkan oleh sang nyonya untuk tidur dengan tuannya. Wah ya. Saudara-saudara sekalian karena apa? Karena Sarai sendiri dia sudah menanti tidak punya anak. Akhirnya wah kelamaan ini. Udahlah suruh budak saya aja Hagar dari Mesir ini tidur sama suami saya. Zaman dulu itu konteks budaya biasa. Nanti saudara sekalian bagaimana kalau budaknya itu hamil, mengandung lalu melahirkan anak. Anaknya itu diambil sudah oleh nyonyanya.
Saudara juga bisa lihat dalam kisah Yakub kan. Istrinya saudara juga memberikan budaknya tidur dengan suaminya. Dan itu dianggap sebagai anak majikannya. Tetapi apa yang terjadi saudara kita bisa lihat. Hagar ini lupa siapa dirinya dulu. Saudara-saudara sekalian ketika dia mendapati dirinya setelah tidur dengan tuannya. Aku bisa hamil ya. Firman Tuhan katakan sudah dia kemudian memandang rendah nyonyanya. Bukannya sudah dia berterima kasih. Dia ingin kembalikan nanti juga bayinya kepada nyonyanya. Tetapi dikatakan dia memandang rendah sang nyonya. Bahkan sudah sekalian karena nyonyanya Sarai ini berhak marah. Kamu ini budak, saya udah kasih kesempatan. Sekarang kamu sombong sekali. Kamu menghina saya, memandang rendah saya. Sehingga dikatakan saudara Sarai ini menindas, menekan. Mungkin biasanya dikasih makan 3 hari, ini dikasih makan sekali. Dimarahi terus. Sampai dikatakan ini si Hagar tidak kuat. Dan dia melarikan diri. Ini juga bentuk kesombongan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana dia melarikan diri dari rumah nyonyanya. Karena merasa tidak tahan. Bapak Ibu berapa banyak kesombongan menghalangi berkat-berkat Tuhan. Berapa banyak kesombongan menghancurkan rumah tangga. Karena enggak mau ngalah. Bapak Ibu saya sering sekali melayani rumah tangga. Yang sebetulnya bisa dipulihkan, bisa diperbaiki. Asal ada kerendahan hati. Asal yang satu berkata, ya udah dah saya mau tahan ego saya. Saya mau dah ampuni dia. Udah saya biar aja dia alami, dia kayak begitu. Saya gak apa-apa dah. Saya mau belajar untuk sungguh-sungguh menerima dia. Seandainya saja sudah ada kerendahan hati. Berapa banyak rumah tangga bisa dipulihkan. Berapa banyak hubungan saudara kandung dengan satu dengan yang lain juga enggak baik saudara, enggak harmonis karena apa? Karena ada satu sikap saudara sekalian memusuhi, iri hati, dengki. Atau merasa apa? Kamu ini lu ngerepoti sekali, kamu ini lu hanya memanfaatkan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak hari ini sudah mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Dilahirkan dari satu keluarga yang mungkin bukan keluarga kaya. Bahkan keluarga yang tidak jelas, gak ada bapaknya. Mungkin keluarga broken home. It's not important. Itu tidak penting. Tetapi bagaimana kita meresponi keadaan kita di masa lalu. Itulah yang jauh lebih baik. Masa lalu tidak bisa ditip X. Sudah gak bisa hapus. Sudah gak bisa bikin merekayasa. Oh masa lalu saya begini, gak bisa. Saudara sedang membohongi diri sendiri. Tetapi ada satu berita saudara. Walaupun masa lalu seseorang jelek, sangat kelam, miskin luar biasa. Dia bisa berjuang. Saya sangat terinspirasi saudara dengan kisah seorang pemuda yang lahir di Ukraina. Saudara-saudara sekalian dia dari sejak kecil sudah tidak tahu bapaknya siapa. Dan akhirnya ibu dan anak pada saat anak ini umur 16 tahun mengambil keputusan untuk melakukan imigrasi ke Amerika Serikat. Miskin sekali. Umur 17 tahun saudara, pemuda dan ibu ini makan dari jatah pemerintah. Mereka menjadi gelandangan, tidak punya rumah. Setiap malam tidur atapnya adalah bintang-bintang di langit. Dan alasnya adalah jalanan yang sangat keras. Kedinginan, kepanasan, mereka tidak punya saudara, tidak punya koneksi. Pemuda ini berjuang sedapat mungkin. Dia menjadi tukang bersih-bersih di supermarket. Mengumpulkan uang saudara, irit, hemat luar biasa. Sampai kemudian dia bisa ambil sekolah di Universitas San Jose di Amerika Serikat. Tetapi sudah pemuda ini tidak berhasil menyelesaikan kuliahnya. Mamanya sakit kanker. Itu sebabnya dia memutuskan drop out. Dia belajar sendiri programming, otodidak. Dan saudara pemuda ini punya teman akrab yang punya hobi yang sama. Dan tahun 2009, 2 orang pemuda ini, 1 orang Amerika, 1 orang Ukraina, membuat aplikasi sendiri sudah setelah keluar dari Yahoo. Dan sudah mereka mencoba melamar ke Facebook, menawarkan aplikasi ini ditolak, mereka enggak diterima sama sekali. Mereka sangat amat muda sekali. Beberapa tahun kemudian siapa yang menyangka
program aplikasi mereka dibeli oleh Facebook. Facebook pasti nyesel-nyesel kenapa dulu nggak mau merekrut 2 pemuda yang sangat berbakat ini. Program itu disebut yang kita kenal adalah program WhatsApp. Dibeli sudah oleh Facebook dengan harga 19 miliar dolar US. Kalau dikalikan 13.000 jumlahnya ketemu 247 triliun. Siapa pemuda ini? Coba kita lihat fotonya. Sean Combs. Ini sudah pemuda yang berlatar belakang seorang yang sangat amat miskin. Tidak punya siapa-siapa. Dan ketika dia berhasil, mamanya pun sudah meninggal dunia. Temannya sudah sekalian yang bersama-sama membuat program. Teman yang sangat akrab, Brian Acton. Coba kita lihat, nah ini. Saudara-saudara sekalian, inilah pemuda-pemuda yang betul-betul sangat muda sekali. Tetapi sudah menjadi salah seorang yang terkaya di dunia. Bapak Ibu, bagaimana kehidupan Sean Combs yang dari sangat amat miskin menjadi seorang yang sangat amat kaya. Sudah apakah dia melupakan masa lalunya? Tidak. Dia sering sekali datang ke tempat di mana dia dulu sering antri makan bersama ibunya. Sebagai seorang gelandangan. Dia tidak malu berada di sana menyapa orang-orang yang mempunyai masa lalu yang sama dengan dia. Dan dia sering memberi bantuan. Dia mendirikan yayasan untuk juga membantu orang-orang yang tidak beruntung seperti dia di masa lalu mereka. Bapak Ibu, penghalang berkat bukanlah keadaan. Amin. Penghalang berkat adalah dari dalam diri kita sendiri. Sekarang sudah kita akan melihat bagaimana ketika kemudian Hagar melarikan diri di tengah keputusasaan. Saudara, berapa banyak seringkali satu keputusan yang kita ambil adalah keputusan emosional. Aduh, udah saya nggak betah, suami saya galak gini-gini. Aduh, keluar dari rumah, habis keluar dari rumah nyesel. Mau pulang lagi malu, nggak pulang gimana, duit nggak ada, ini nggak ada. Aduh, nah ini sudah. Coba bayangkan Hagar begitu keluar sudah dari rumah nyonyanya. Dengan membawa kandungan, dia nggak punya siapa-siapa, lari ke padang gurun. Di padang gurun ada apa? Nggak ada apa-apa. Selain pasir, saudara. Dari mana dia dapat makan? Bagaimana sudah dia kasih makan untuk bayinya yang ada dalam kandungannya? Ternyata keputusan yang emosional seringkali salah. Itu sebabnya Bapak Ibu, suami istri, anak muda. Janganlah mengambil keputusan waktu kita marah. Biasanya kalau saudara marah ambil keputusan pasti salah. Cerai, waduh habis itu nyesel. Ya. Putus hubungan, waduh habis itu. Ya. Saudara, kita lihat bagaimana perubahan sikap hati. Menentukan perubahan hidup. Perubahan sikap hati seringkali itu menjadi awal perubahan untuk sudah melihat shower of blessings. Amin. Melihat curahan berkat Tuhan. Saya akan bacakan terusannya dari ayat 7 sampai dengan ayat 16. Kejadian 16. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku.
Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bapak ibu saudara sekalian, siapa yang mau berdekatan dengan orang yang sedih, tidak berhasil, orang yang sedang mengalami saudara hati yang hancur. Kita rasanya kalau bisa nggak deket-deket. Kita manusia senang berhubungan, berkomunikasi dengan orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang berhasil. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang benar-benar murni, sejati, enggak punya maksud tujuan apa-apa. Dia mau mendekati orang yang susah, orang yang gagal, orang yang putus asa. Sudah dikatakan ketika Hagar melarikan diri keluar dari rumah sang nyonya. Di padang gurun Syur dekat suatu mata air. Dia lagi bingung, ini masa minum air terus. Bayinya harus makan. Makan dari mana? Enggak ada makan. Di padang gurun ada penyesalan. Mau pulang malu tapi masih marahin. Disitulah saudara malaikat Tuhan datang mendekati dia. Hagar, hamba Sarai. Seakan-akan ingin mengingatkan kamu tuh hamba. Kamu itu budak. Enggak punya hak bebas sama sekali. Dari mana datangmu dan kemana pergimu. Apa malaikat enggak tahu? Sangat tahu. Tapi dia ingin tahu pengakuan Hagar. Malaikat ini ingin tahu supaya benar-benar Hagar ini menyadari, mengenali siapa dirinya. Oh, aku lari dari meninggalkan Sarai nyonyaku. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Inilah gambaran saudara bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengulurkan tangannya kepada kita. Bukan kita saudara yang cari-cari Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang mencari kita. Bapak ibu saudara sekalian, dan dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang benar kepada Hagar. Malaikat ini berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Oh ya, apakah ini satu berita baik atau berita buruk? Kembali kepada nyonya, mestinya kembalilah kepada nyonyamu, aku akan jamin kamu di sana diperlakukan baik baru pulang kan? Ini enggak. Pulanglah ke rumah nyonyamu, biarkan kamu ditindas dalam kekuasaannya. Waduh, kok gini ya? Bapak ibu perhatikan, lihat. Tuhan seringkali menunjukkan jalan yang benar belum tentu baik bagi kita. Betul enggak? Kita kepinginnya udah benar, baik, enak buat kita. Kalau enggak enak kita tolak. Wah, Tuhan seringkali izinkan kita mengalami hal yang tidak baik. Mengikis, menghancurkan kesombongan, ego kita. Memberitahu kepada kita siapa kita sebetulnya. Saudara, Tuhan punya rencana yang utama. Ingin betul-betul menghancurkan arogansi yang ada di dalam diri Hagar. Saudara kira bahwa hanya orang kaya yang bisa sombong. No. Pada dasarnya semua orang itu kaya, miskin, podo saudara. Dasar, watak utama dasar sekali adalah kesombongan. Kalau ditekan ya tak pergi. Kalau aku gak diterima ya aku. Wah gitu kan, itu kan sombong. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan mau perubahan itu harus dari dalam diri Hagar. Sikap hatinya lebih dulu. Sikap yang rendah hati itulah saudara yang akan membawa perubahan. Menjadi satu platform pintu masuk menuju berkat Tuhan yang besar dan tidak terduga. Saya ingat kisah Naaman yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Dia seorang jenderal ternama, namanya Naaman. Dia disayang sekali saudara-saudara sekalian. Tetapi ketika dia buka baju kebesaran jenderalnya, ternyata penuh dengan kusta. Nyonyanya saudara memiliki hamba dari Israel. Ya, pada waktu menang perang sudah menghadapi Israel, dibawa seorang gadis kecil pulang saudara ke rumahnya, kasih istrinya, ini biar buat jadi pembantu buat kamu. Luar biasa. Pembantu kecil ini tidak sakit hati sudah dipisahkan dari orang tuanya. Dan ketika dia melihat tuannya, waduh sakit kusta. Dia tidak batin, makanya rasakan biar kamu mati. Tidak. Dia ngomong sama nyonyanya, nyonya, saya dengar itu di Israel, di Samaria. Ada seorang nabi yang dipakai Tuhan. Bisa berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Oh ya, wah dia sampaikan kepada
Suaminya percaya, pergi. Sudah baca kisah itu, bawa emas, bawa semuanya. Dia pikir dengan kekayaan, dengan kekuasaannya, dia bisa sembuh. Sehingga sampai di depannya rumah Elisa, hamba Tuhan yang dituju itu, di luar dugaan, hamba Tuhan yang gak mau keluar. Cuma utus bujangnya, pembantunya. Pembantunya bilang, ya suruh itu, siapa? Naaman, untuk menenggelamkan diri ke sungai Yordan 7 kali. Wah, Naaman tersinggung. Berapa banyak saudara sering tersinggung kalau tidak mendapat perlakuan very important person. Nggak tahu siapa saya. Saya orang kaya, saya orang sukses, saya orang berhasil. Oh, saya nggak dapat hormat di tempat ini ya. Wah, hati-hati. Berapa banyak karena kesombongan. Saudara-saudara, apakah itu dalam rumah tangga? Apakah itu dalam pekerjaan? Apakah itu dalam pelayanan? Apakah itu dalam hidup berjemaat? Saudara, kita menghancurkan diri kita. Udah, saya nggak di sini juga nggak apa-apa. Saya nggak dihormati. Wah, kenapa nggak datang sendiri? Wah, Bapak Ibu, gembala sidang bukan Tuhan yang maha hadir. Tuhan tuh maha hadir, omnipresence, omniscient. Hamba Tuhan gembala tidak maha tahu. Kenapa saya sakit tidak dikunjungi? Lah, kita enggak tahu kalau you sakit. Kalau you sakit memberitahu, meminta doa, ya kita doakan. Tapi kalau sampai kita nggak bisa, ada orang yang bisa diutus untuk berdoa. Oh nggak bisa. Wah, Bapak Ibu, sorry to say. Berapa banyak sumber yang paling dalam, yaitu adalah di dalam diri kita sendiri. Arogansi, kesombongan. Bapak Ibu, itu ada di dalam diri Naaman, tapi juga ada di dalam diri Hagar yang miskin, yang budak ini. Berarti ini adalah sifat dasar kita semua, manusia yang jatuh dalam dosa. Saudara, Naaman sudah marah, dia berkata, kukira aku dikasih pergi ke sungai Parpar, sungai yang lebih baik. Kok sungai Yordan kotornya kayak gitu. Ini hamba Tuhan juga gak mau keluar. Saya pikir dia akan datang sambil membungkukkan badannya, berdoa, menggoyang-goyangkan tangannya. Dia marah sekali. Untunglah saudara, kalau Hagar didatangi malaikat, ya, Naaman punya malaikat bentuk manusia, pegawai-pegawainya. Pegawainya bilang, Tuhan jangan marah. Udahlah hamba Tuhan itu cuma kasih sebetulnya enggak susah. Seandainya Tuhan disuruh yang susah juga berusaha melakukan kan. Ini kan cuma suruh nyelum aja di sungai Yordan. Memang sih agak kotor, ya udahlah, udah Tuhan sabar. Bapak Ibu, siapa teman kita itu penting sekali. Berapa banyak saya melihat rumah tangga bercerai karena temannya nggak baik. Seorang istri curhat sama temannya, suamiku gini-gini, aku kalau jadi kamu aku nggak terima. Cerai, suamimu itu ya udah welek, waduh ya, udah jahat, kamu ayu kayak gini, udah nggak usah ngalah, nggak usah. Kamu kalau ngalah terus diinjek nanti, oh gitu ya, iya aku punya, waduh ini ember ini sudah. Ini bukan pemadam kebakaran, ini bensin. Saudara kalau punya teman kayak begini, waduh datang lagi temannya, oh ya saya juga saya nggak mau. Udah suamimu itu mata keranjang gini. Pulang sudah meluap-luap, udah keputusannya bulat cerai. Ini teman sorry sudah bukan malaikat, iblis saudara. Kalau dia malaikat dia bilang apa? Tenang. Pikir yang panjang, cerai itu gampang, habis cerai kamu janda loh, mau statusmu janda. Lalu kamu punya anak perempuan, besok-besok ditaksir sama pemudanya tanya orang tuanya, itu anaknya siapa? Oh mamanya janda, loh gimana? Coba pikir panjang, iya ya. Lalu kamu emangnya kalau kawin lagi bisa dapat yang lebih baik? Bagaimana anakmu, perasaannya gimana? Statusmu? Iya ya, jangan udah pulang aja ngalah, biarkan kamu ditindas. Wow, artinya apa? Facing your problem. Hadapi, ada persoalan dalam hidupmu, hadapi. Ketika engkau mencari jalan keluar, ingin pergi ke tempat yang lain, kamu akan hadapi masalah yang baru. Betul saudara? Ini nasihat luar biasa. Malaikat bilang apa? Pulang lagi ke rumah nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas. Di bawah kekuasaannya. Tuhan mau kita belajar dalam hidup ini, menerima keadaan. Ada waktu sudah hidup kita dibawa di dalam tindasan. Tapi firman Tuhan berkata semua itu ada waktunya. Pengkhotbah pasal yang ketiga,
kita melihat saudara sekalian Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Coba sih kalau dalam hidup saudara tertawa terus, ya. Saudara nggak akan jadi orang yang punya empati. Lihat orang susah, kok susah nggak kayak aku mah nggak pernah susah. Saya nggak punya empati, sombong banget. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu meratap, ada waktu menari. Coba nari terus bikin film India nanti ya. Lihat tiang kelilingin ya. Ada waktu meratap, ada waktu menari. Membuat apa? Membuat hidup itu balance. Ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk, ada waktu mencari, ada waktu membiarkan rugi. Jangan cuma ketawa, senang, sukacita. Kalau untung, begitu rugi, waduh stres, depresi. Biarkan, semua ada waktunya. Ada waktu saudara dapat untung banyak gak bayar pajak, ada waktunya sekarang tax amnesty. Pay. Amin. Jangan, aduh saya pusing bu, stres, depresi, jantung berdebar-debar. Itu dulu waktu ngumpulin kok gak berdebar-debar. Sekarang waktunya dikasih pengampunan, bayar. Apa yang harus bayar Kaisar, bayar. Ngomong mah gampang, iya karena orang kaya kesusahannya beda sama orang miskin. Kalau orang yang pas-pasan, bu saya emang gak ada yang dilaporin, gak pusing katanya. Nah, kepusingannya beda saudara. Ya. Ada waktu firman Tuhan berkata apa, mencari. Ada waktu membiarkan rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu untuk membuang. Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. In his time he makes all things beautiful. Amin. Indah. Jangan cuma waktu menyanyi, menari, seneng, ketawa, dapat banyak kangtau, uang, wah ketawa. Begitu rugi, nangis, stres buat apa? Nanti uangnya yang banyak habis hanya untuk mengobati stres depresi kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Percayalah saudara, kalau saudara sekolah itu ada wisudanya. Lulus S1 ada wisuda, selesai masa mau sekolah terus. Nanti jadi MA lu, mahasiswa abadi sampai di DO. S3 ya ada masanya, lulus. Masa penderitaan gak lulus-lulus. Penderitaan juga mau diwisuda. Stop kata Tuhan. Semua ada waktunya. Udah saatnya sekarang kamu gak nangis lagi. Ada waktunya engkau tertawa. Amin. Tapi Tuhan menunggu perubahan itu ada di dalam diri kita. Sama seperti Naaman ketika dia mendengar saran dari pegawai-pegawainya, tentara-tentara bawahannya. Udahlah Tuhan, rendah hati aja. Saudara, dan ketika dia ikut nasihat itu, dia membenamkan dirinya 7 kali. Dia sembuh, pulih kulitnya seperti kulit bayi yang baru lahir katanya. Ada shower of blessings ketika seseorang mau rendah hati. Kita lihat sudah bagaimana Hagar ketika dia belajar menerima keadaan. Bapak ibu saudara sekalian, malaikat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menunjukkan bagaimana jika kita benar-benar memberi diri di dalam ketaatan. Ketaatan selalu menuntun kita kepada satu janji berkat Tuhan yang luar biasa. Yang tidak kita pernah duga. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa saudara Hagar ini akan dijanjikan memiliki keturunan yang luar biasa, sangat banyak, tidak dapat terhitung. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ismail. Arti nama Ismail itu bagus sekali loh. Tuhan mendengarkan. Tapi saya tidak pernah ketemu orang Kristen yang memberi nama anak atau cucu lakinya Ismail. Siapa namanya? Ismail. Loh Kristen tah? Langsung gitu kan ya. Padahal saudara, kalau saudara lihat nama ini kan nama saudara ya. Bukan, ini kan bahasa, arti nama Ismail adalah Tuhan mendengarkan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan jika kita ditindas. Amin. Saudara kalau ditindas orang, mungkin orang gak mau dengarkan. Bahkan dalam hatinya ketawa, syukur. Itu sebabnya hati-hati menceritakan tindasan yang saudara alami. Belum tentu orang yang saudara ceritain itu orang yang tepat. Dia berkata, hore aku dapat rahasia ini. Wah, belum tentu saudara orang bisa menangis pada saat saudara menangis. Belum tentu juga orang bisa tertawa pada saat saudara berhasil.
Mungkin orang menangis saat saudara berhasil, mungkin orang tertawa pada saat kita menangis. Inilah kekejaman dunia. Betul nggak saudara? Tetapi sudah firman Tuhan sungguh membawa kita melihat bagaimana Allah yang hidup menyediakan satu jalan. Jika kita mau meresponi, mau berubah, Tuhan memperhatikan dan mendengarkan jika kita ditindas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bahkan sudah memberitahu masa depan hidup anak itu akan seperti apa. Di ayat 12 dikatakan, anak yang akan dinamai Samuel ini lakunya akan seperti keledai liar. Nah, ini ada kesalahan sudah dalam penulisan. Ya, kata liar ini konotasinya jelek sekali. Wah, itu wanita liar. Padahal maksudnya wanita itu tinggalnya di hutan. Kan beda dong. Betul nggak? Ya, kamu tadi jalan sama siapa? Sama wanita liar. Loh, padahal itu maksudnya wanita desa tinggal di hutan. Jauh sekali. Saya baru makan ayam hutan. Enak sekali. Ya, nah, babi hutan gitu kan. Tinggal di hutan. Jadi sudah ini konteks Yahudi. Keledai ini adalah keledai hutan. Bukan keledai piaraan, tapi keledai yang memang tinggal di hutan. Ini sebetulnya adalah pujian. Bukan hinaan, bukan konotasi negatif tapi positif. Ya, mungkin bisa diusulkan LAI nanti ya kalau ini Alkitab lagi. Sehingga tidak disebut lakunya seperti keledai liar, bukan. Keledai hutan. Ya. Yang menggambarkan pujian atas sifat yang tangguh. Karena tinggal di hutan cari makan sendiri harus lari gitu ya. Menjadikan tangguh sekali. Konotasinya tidak negatif. Tetapi malaikat Tuhan juga beritahu bahwa Ismail dan keturunannya ini akan menjalankan hidup yang keras. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, tangan tiap orang akan melawan dia karena keras. Hidup di padang gurun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah benar seperti yang seringkali kita dengar hari-hari ini bahwa keturunan Ismail dan Ishak berseteru? Seharusnya tidak. Kalau saudara baca di dalam Alkitab sangat jelas. Ismail dan Ishak tidak berseteru. Buktinya ada di dalam Alkitab. Saudara sekalian, dan Ismail tidak tinggal di daerah Arab yang jauh. Kalau tinggal di daerah Arab yang jauh, bagaimana waktu papanya mati dia harus jalan saudara begitu jauh ribuan kilometer. Ismail tinggal di daerah Gurun Sinai. Sure, daerah situ kurang lebih selatan dari Gunung Sinai. Tidak terlalu jauh letak di mana Ishak hidup. Buktinya apa? Pada waktu papa yang sama dengan dua ibu yang berbeda. Papanya Abram meninggal dunia. Mereka saudara, adik, kakak beradik dengan dua ibu yang beda. Menguburkan ayah bersama-sama. Bapak Ibu, ini konteks sangat jelas sekali. Dalam budaya Yahudi, kalau sampai saudara keluarga itu akur dan rukun. Ketika kepala rumah tangga meninggal, maka saudara mereka walaupun berbeda ibu akan hadir bersama-sama menguburkan kepala rumah tangga. Dan ini terjadi dilakukan juga oleh Ishak dan Ismail. Mari kita membaca Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-9. Saudara kita bisa melihat dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Ini menggambarkan keakraban saudara sedarah dari bapak. Bahkan sudah keturunan dari Ismail menjadi panglima pasukan Daud. Daud dilahirkan dari sisi keturunannya Ishak. Kalau misalnya sudah mereka keturunannya enggak baik, enggak mau Daud ambil panglima pasukan itu dari keturunan Ismail. Seorang lagi menjadi pengawas unta keluarga Raja Daud. Semua ada tercatat ayatnya, nanti saudara baca sendiri. Sejarah Yahudi menunjukkan bahwa keturunan Israel sangat diterima baik di antara mereka. Bahkan Ismail disunat bersama ayahnya yaitu Abraham, ditulis di Kejadian 17 ayat 26. Ismail juga menerima janji berkat Allah. Kejadian 16 ayat 10, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya,
Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kejadian 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Luar biasa. Seorang budak yang tidak ada harganya. Pada awalnya saudara, dia tidak mau ada di dalam tekanan. Dia pernah bersikap salah, sombong, arogan. Tetapi kemudian ketika dia melarikan diri, Tuhan mendatangi dia, menyapa dia, menunjukkan sudah jalan yang benar, yaitu untuk berani menghadapi kenyataan yang sulit. Kembalilah, biarkanlah nyonyamu ditindas. Saya sering memberi nasihat kepada istri-istri yang suaminya belum bertobat, kembalilah. Suamimu belum bertobat, itu pilihanmu kawin sama dia kan, kembalilah. Biarkan dia memperlakukan kamu tidak adil. Aduh gak enak ya, tapi ini firman Tuhan. Semua ada waktunya. Itulah yang membuat engkau kuat ketika engkau di tengah-tengah tindasan. Engkau lari kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ketika engkau sungguh pegang janji Tuhan, berubah dari dalam dirimu, tidak tunggu suami harus berubah dulu. Maka shower of blessings akan turun dalam rumah tangga. Amin saudara. Inilah yang dialami oleh Hagar. Saudara, sehingga di situ Hagar berkata, aku berjumpa dengan Allah El Roy. Di ayat 13, engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Arti kata El Roy adalah Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Justru di tengah penolakan dan tindasan, orang tidak memperhatikan kita, tapi ada El Roy, Allah yang mendengar dan memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, ini satu janji yang luar biasa. Sama dengan kisah perempuan yang kena pendarahan 12 tahun. Sudah di dalam hukum Taurat, seorang wanita kalau sedang mengeluarkan lelehan darah itu najis. Bayangkan wanita ini tidak hanya mengeluarkan lelehan darah seminggu karena menstruasi, tapi 12 tahun. Sehingga suaminya, anaknya, tetangga-tetangganya gak ada yang mau dekat dia sebab dia najis terus 12 tahun. Dia udah berusaha pergi ke berbagai tabib, uang habis semuanya, enggak ada saudara kesembuhan. Sampai dia mendengar berita tentang Yesus. Saudara, dan imannya muncul karena dia mendengar berita tentang Yesus. Dia tidak bisa minta murid-muridnya janji konseling didoakan, enggak bisa. Sebab kalau muridnya tanya, kamu sakit apa? Sakit pendarahan. Oh enggak bisa, kamu najis. Itu sebabnya saudara, dia datang kepada Allah El Roy. Allah yang memperhatikan, Allah yang mendengar. Sudah ketika dia mendekati, dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ada iman, percaya bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang tidak seperti manusia. Allah yang memperhatikan yang tidak diperhatikan oleh manusia. Dan ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, seketika itu juga dikatakan dia sembuh. Dan Yesus langsung bertanya, siapa pegang jubahku? Murid-muridnya berkata, guru, di sini semua orang lagi berdesak-desakan, semua dempet-dempetan. Kamu tanya siapa yang pegang? Nggak masuk akal. Yesus berkata, tidak, aku rasa ada sesuatu keluar, tenaga yang keluar. Bapak Ibu, Allah El Roy ada di sini. Allah yang memperhatikan, Allah yang mendengar apa yang saudara mungkin tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Allah yang memperhatikan yang tidak dilihat oleh manusia. Ingin mencurahkan shower of blessing dalam hidup kita. Kita masuk pada kesimpulan yang pertama. Mengapa tidak semua orang diberkati Tuhan? Bukan karena Tuhan pilih kasih. Perhatikan apa yang menjadi blockers, penghalangnya. Apakah itu kemalasan, kekikiran dari kita. Kesombongan, kita jadi lupa diri, tidak tahu berterima kasih. Jika kita mau diberkati, berubahlah. Kalau saudara tidak mau berubah tapi mau diberkati, itu adalah satu kebohongan. Mimpi di siang bolong. Jika mau diberkati, berubahlah. Berikan sikap yang rendah hati. Jadilah orang yang tahan banting, tough. Seperti keledai hutan, tough. Tidak mudah tersinggung. Ya.
Ketaatan akan membawa penggenapan janji. Kita selalu berkata, Tuhan saya mau. Saya pegang janji Tuhan. Dan sungguh kita akan bertemu dengan Allah El Roy. Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Shower of blessings akan turun atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.